dan air penerima, maka lumpurnya juga harus diolah lagi. Ini yang lumpurnya bisa kita gunakan untuk pupuk. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi sumbernya, ini ada pengolahan limbah domestik dan ada pengolahan limbah industri. Jadi kalau yang domestik itu adalah terutama yang dari rumah tangga. Ini ada domestik itu adalah rumah tangga ya. Ini sering error. Ini adalah pengolahan untuk rumah tangga. Rumah tangga dan perkantoran ya. Artinya kegiatan dari MCK sebetulnya. Yang kita sebut sebagai limbah domestik. Jadi di area industri pun ada buangan domestiknya. Jadi ini adalah yang dari aktivitas manusia, terutama tapi tentunya ada juga limbah yang sifatnya alamiah ya. Ini yang sudah saya bahas minggu lalu pada saat bicara masalah air hujan. Nah, limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari kegiatan pemukiman atau usaha rumah ini, memakan, hotel, perniagaan, dan sebagainya. Limbah itu sendiri dibagi dua. Tadi di dalam video juga sudah jelas, ada yang namanya black water. Kita juga ada yang sering menyebutnya ini adalah air kotor, gitu ya. Ini yang orang sebutnya air kotor. Ini ada buangan dari WC dan air seni, ini dari urinoir, kalau ada urinoirnya ya. Jadi kalau ada peturasan. Oh, peturasan. Kalau untuk wanita ini seringkali disebutnya bidet. Ya. Nah, ini kita sebut air kotor. Artinya ini yang berkaitan dengan pencernaan. Ya, dan ada yang grey water, ini limbah kamar mandi, juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Ini yang kita sebut sebagai air bekas. Yang ini seringkali orang menyebutnya sebagai air bekas. Air bekas. Ya. Nah, perdebatannya adalah terutama untuk kegiatan dapur. Nah, kegiatan dapurnya ini tentunya adalah tanpa sisa makanan. Ini harusnya dipisahkan tanpa sisa makanan. Atau minimum lah ya, sedikit-sedikit sih boleh lah. Pengertiannya sebetulnya tanpa sisa makanan. Artinya organiknya sedikit. Nah, ini sudah disebut umumnya mengandung zat organik yang tinggi dan memerlukan oksigen tinggi, jadi untuk menguraikannya. Jadi kalau zat organik ini untuk menguraikan itu memerlukan oksigen. Kebutuhan oksigen ini yang kita sebut sebagai biochemical oxygen demand. Jadi di sini ada namanya BOD, kalau Anda lihat di textbook itu adalah namanya BOD atau biological oxygen demand, atau kebutuhan oksigen. Biokimia ya sebetulnya. Oh ya, ini ada yang orang nyebutnya biochemical ya. Nah, ini BOD. Jadi
setiap buangan organik itu akan membutuhkan oksigen untuk menguraikan, untuk dia ya menguraikan organiknya. Tadi bisa secara bakteriologis itu umumnya seperti itu. Nah, seringkali kalau ada buangan organik itu kalau di sana adalah waktunya ini waktu dalam hari ya. Terus ke sana adalah kebutuhan oksigen. Maka kalau kita plotkan di dalam grafik, kebutuhan oksigen itu dia akan menurun. Jadi bergantung dari harinya. Jadi biasanya dia akan begini. Kalau ada buangan dia begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira waktunya ini adalah 5 hari. Jadi umumnya seluruh buangan organik itu menurun pada 5 hari. Sehingga seringkali disebutnya biological oxygen demand itu kita sebutnya sebagai BOD 5. Gitu ya. Artinya dia mengurai selama 5 hari. Jadi umumnya seperti itu. Nah ini bervariasi sekali gitu ya. Jadi nah ini harus kita perhatikan. Ini tadi kenapa saya sebut ini buangan sisa makanan dikurangi ini supaya BOD-nya kecil. Kemarin yang saya sampaikan mungkin pada saat air hujan juga kita harus hati-hati membuang ini. Jadi misalnya saja kalau Anda buang air besar misalnya, ini 1 gram tinja misalnya ya. Ini 1 gram tinja. Ini biasanya membutuhkan atau BOD-nya besar sekali ini. Ini bisa ribuan, saya lupa berapa ribu miligram 1 gram tinja. Saya ini misalnya saja nih ya, contoh saja. Tapi ini cukup besar. Atau kita coba aja 400 kalau nggak salah miligram per 1 gram. Nah, jadi Anda bayangkan gitu kalau dia 400 mg perlu oksigen, di dalam air itu oksigen itu alam umumnya kalau dia airnya bagus aja itu adanya 8 mg per liter. Jadi kalau Anda membuang 1 gram tinja ke perairan, maka kira-kira kita bagi. Anda perlu kira-kira 50 liter air yang Anda habiskan oksigennya. Jadi lebih banyak kalau kemarin di Anda waktu bikin tugas itu keperluan Anda ada yang 120, ada yang 200-an gitu. Anda belum menghitung ini gitu. Kalau Anda hitung masuk ini sebutnya berapa air yang Anda butuhkan gitu ya. Ya Anda bisa kira-kira sendirilah. Anda setiap hari berapa gram gitu produksinya gitu. Dan itu kalau dibuang ke perairan berapa. Jadi ini yang saya sebutkan ya kita harus hati-hati dengan sistem rumah kita. Ya nanti kita tentunya kita tidak akan membuang langsung. Perhitungan ini sebetulnya kalau saya membuang langsung ke lingkungan. Nanti kita tadi sudah ada beberapa step pengolahannya, ya, sehingga ini kita turunkan. Jadi kalau Anda buang air sembarangan, ini Anda menghabiskan air banyak sekali. Nah itu sehingga itu perlu pengolahan. Nah kalau limbah cair industri lain lagi, karena limbah cair industri itu sesungguhnya air sisa produksi, ya. Jadi kalau kita lihat sini ada industri, ada kegiatan rumah sakit, ada kegiatan pertanian, peternakan, pertambangan, ini masing-masing punya karakter sendiri. Jadi pada dasarnya sifat air limbah industri itu spesifik tergantung jenis industrinya, gitu ya.
Kalau pertanian peternakan pasti organiknya tinggi, ya. Pertambangan itu logam beratnya misalnya tinggi, instalasi nuklir itu pasti radiasinya dan panasnya yang tinggi. Kemudian kalau kegiatan rumah sakit, nah ini organiknya tinggi, tapi bakteriologinya juga tinggi. Kegiatan industri ini tergantung prosesnya, tapi umumnya kalau tergantung prosesnya itu biasanya kimia dan buang, ya tergantung ya, kalau dia buang industri makanan mungkin organiknya juga tinggi. Ini bisa kimia, biologi, fisik gitu ya. Jadi kalau kita lihat fisiknya itu kemarin bisa thermal, bisa juga warna gitu ya. Thermal artinya panas, warna, kekeruhan dan sebagainya. Nah, ini yang waktu saya membahas air bersih, ini beberapa parameter air itu sudah saya sampaikan. Itu yang industri, tapi kita mungkin tidak membahas banyak industri, asal Anda tahu saja gitu. Kalau Anda untuk bergerak untuk industri, maka Anda harus hati-hati gitu ya dengan jenis buangan yang ada. Dan Anda kalau bikin pabrik, ya Anda harus hati-hati. Belum tentu kenapa ini penting disampaikan juga kan, kalau Anda bikin bangunan, baik itu industri, hotel atau apa, nanti tujuannya kita harus menyiapkan apakah kalau Anda bikin bangunan, apa yang harus kita lakukan begitu ya waktu saat kita membuang ke saluran ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini bergantung dari klasifikasi saluran. Saluran limbahnya. Jadi kalau ternyata saluran limbahnya ini hanya memfasilitasi buangan domestik, artinya kalau Anda ini industri, Anda harus punya IPAL dulu, gitu ya. Nah, yang harus saya nggak tahu saya pernah atau tidak gitu ya menyampaikan ke Anda. Jadi kalau kita bicara masalah air limbah, jadi misalnya saya punya sungai di sini, kalau ini mengulang ya nggak apa-apa lah, dianggap Anda supaya lebih hafal, airnya mengalir ke sana. Nah, kemudian di sini ya ini ada rumah penduduk, ada orang yang beternak, ada punya perikanan, ini ada anak-anak yang suka berenang, misalnya. Nah, kemudian Anda di sini tolong yang lain jangan nyoret-nyoret ya. Yang nyoret tolong dihapus itu. Jadi kalau Anda punya industri di sini, kemudian harusnya, tadi kalau saya sebutkan misalnya di sini harusnya ada standarnya, maka Anda harusnya membuat IPAL dulu, instalasi pengolahan air limbah. Baru dibuang ke sini. Nah, untuk membuat IPAL ini Anda harus perlu konstruksi ya. Jadi ada pasti ada rupiahnya untuk membangun. Ini ada investasi, ada rupiah untuk operasi, karena perlu mungkin zat kimia dan sebagainya. Kemudian untuk pegawainya, sehingga ini ada rupiahnya di sini. Nah, kalau ini rupiahnya ini kita hitung, ditambah dengan harga produksi, maka ini ada biaya produksi, kemudian ditambah biaya IPA, plus kalau di sini Anda mau masuk keuntungan, ini maka akan menjadi harga jual.
Nah, seringkali industri beralasan begitu ya, bahwa kalau ini dimasukkan biaya IPAL ini, maka harga jualnya jadi tinggi. Jadi kalau ini akan membebani begitu harga jualnya tinggi dianggap tidak kompetitif, gitu ya. Wah, kalah bersaing nanti dengan dengan industri yang lain, sehingga banyak yang tidak mau ini kan IPAL, gitu ya, membangun IPAL. Nah, jadi ininya kita hilangkan. Ada yang beberapa yang menghilangkan ini. Nggak usah pakai IPAL. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau ini saya tidak tidak buat IPAL-nya, uang yang ini, biaya IPAL ini termasuk investasi dan operasionalnya ya. Nah, saya minta Anda isi di chat gitu. Sekarang, biaya IPAL ini, jangan takut salah ya, terserah saja. Biaya IPAL ini keluar atau tidak? Kalau saya tidak membangun ini. Silakan Anda isi di chatnya. Jangan ragu-ragu. Nggak ada, ini saya cuma hanya ngecek aja Anda masih ada bersama saya, enggak gitu. Saya akan bahas kalau sudah masuk semua chatnya gitu ya. Baru 15 yang jawab. Oke, sudah jawab semuanya. Oke. Oke, saya lihatnya nanti. Kalau ini berarti keluar atau enggak? Saya coba cek. Banyak yang menjawab tidak. Saya jawab banyak kan tidak ya, dari yang saya buka barusan. Tapi menurut saya keluar biaya rupiahnya. Kenapa keluar? Karena begitu ini dibuang ke sini, ke air, maka kualitas air ini akan turun. Kalau kualitas airnya turun, maka masyarakat yang tinggal di sini, yang tadinya bisa memanfaatkan air dari sungai ini, misalnya untuk pertanian, untuk menyiram tanaman mereka, kebun mereka, udah nggak bisa lagi. Sehingga dia harus entah beli air atau penghasilan dari pertaniannya hilang. Masyarakat yang tadinya punya perikanan menggunakan air ini, karena airnya jadi jelek, itu nggak bisa lagi menjalankan perikanan. Dia yang bayar. Kehilangan mata pencarian. Anak-anak yang biasanya main berenang ke sini, sekarang kalau berenang, dia harus pergi jauh gitu ya, bayar gitu di tempat lain. Kalau dia memaksakan berenang di sini anak-anaknya, maka dia akan sakit, gatal-gatal gitu ya. Kalau gatal-gatal perlu ke dokter, itu juga uang lagi. Jadi kalau ini tidak dilakukan, biaya ini akan keluar dan kemungkinan lebih besar. Siapa yang mengeluarkan? Masyarakat yang ada di sini. Ini akan mengeluarkan uang rupiah. Dan repotnya lagi, masyarakat yang di sini itu belum tentu konsumen dari pabrik ini. Konsumen pabrik ini Anda gitu. Jadi kalau dilihat seperti ini, sebetulnya masyarakat ini mensubsidi orang-orang atau mensubsidi konsumen dari pabrik ini. Jadi tidak adil kan ya. Sehingga
kalau mau adil ya semuanya harus ini IPAL. Jadi kalau Anda lihat proses ya mudah-mudahan bisa berjalan konsisten dan menerus gitu ya, berkesinambungan. Sekarang untuk Citarum ini diketatkan ini ya. Dan herannya harus militer yang turun gitu ya. Jadi kalau program Citarum Harum ini kalau tidak ditangani tentara kelihatannya juga masih repot. Ya Anda bayangkan setiap section, saya lupa Citarum itu ada berapa section, dibagi berapa, dan setiap section itu dipimpin oleh seorang kolonel. Kolonel itu kalau cukup tinggi gitu ya, artinya sangat tinggi. Gitu. Sebentar lagi mereka akan jadi perwira tinggi. Bayangkan satu Sungai Citarum itu dikelola oleh beberapa kolonel, gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Kalau tidak, saya bukan menyalahkan bukan menginikan program ini kenapa harus kolonel. Cuman sayang, kenapa masyarakat kita harus seperti itu? Tapi bukan masyarakat kecil. Jadi pada awalnya kita sendiri ikut protes karena yang dikejar-kejar itu kayak misalnya petani yang buang pestisida ya, kemasan pestisida itu sembarangan, itu ikut diintegrasi gitu ya. Tapi pabrik-pabrik enggak. Sekarang mereka sudah masuk ke pabrik-pabrik. Kalau mereka membuang ini tidak ini dicor langsung di sini salurannya. Jadi Anda bisa lihat gitu ya, jadi begitu dia melebihi baku mutu lingkungan dicor langsung salurannya. Mereka nggak bisa membuang limbahnya ke perairan lagi sebelum mereka memperbaiki IPAL. Dan ini ada patrolinya begitu ya. Dan kalau saya lihat beberapa ininya cukup galak-galak juga ini. Mereka serius begitu ya, anteknya para. Nah, saya juga nggak tahu kalau nanti program Citarum Harum itu berhenti, terus tentaranya ditarik lagi, masuk ke tupoksinya lagi, apakah Citarum bisa dipertahankan, ya? Karena menurunkan tentara pun ternyata industri ini juga punya kekuatan lain, ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan ke Anda adalah kalau Anda melakukan buangan seperti ini, bukannya tidak keluar biayanya, tetap keluar, tapi orang lain yang mengeluarkan. Ya. Jadi sama gitu ya. Jadi kalau Anda membuang sesuatu ke lingkungan, bukannya nggak ada yang keganggu, umumnya ada yang terganggu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kenapa kalau kita bicara lingkungan itu sebetulnya bicara masalah adil nggak adil juga, gitu ya, masalah keadilan. Ini kan tidak adil gitu ya kalau mereka yang bukan konsumen itu harus menanggung biaya produksinya. Oke. Nah, kemudian untuk sistem penyalurannya tadi mungkin lebih jelas di video yang tadi gitu ya, ada yang insure, ada yang dari rumah gitu ya. Nah, yang harus Anda perhatikan juga kalau dari sistem insure ini, Anda perhatikan ini, kalau Anda di plumbing, IPA itu kan mengenal sambungannya itu adalah T gitu ya. Atau istilahnya orang ada yang menyebutnya T gitu ya. Nah, ini di air limbah nggak boleh. Tapi kita harus menggunakan Y. Jadi selalu bersudut. Kira-kira seperti itu. Ini adalah kalau alirannya ke sana. Ya ini karena ada jadi kalau air limbah itu umumnya ada penumpangnya. Ya, jadi kita coba supaya tidak ada pengendara. Ini ada sistem manhole-nya. Kalau ini secara gravitasi, sistemnya mungkin dari rumahan, tadi ada pipa lateral, ada pipa persil, pipa servis, pipa lateral, gitu ya, baru ke main pipe, gitu ya. Ya istilahnya bisa macam-macam lah ya. Nah itu untuk pengalirannya. Ini siapa yang ini ya? Sebentar, ini ada yang
Siapa yang? Oke, nah sekarang sistem pengolahannya itu kalau kita lihat tadi sudah disebutkan ada yang namanya on-site. Nah, on-site itu artinya di tempat. Jadi kalau satu rumah itu diolah di rumah situ. Itu yang namanya kita sebut on-site. Jadi kalau on-site itu secara umum sistemnya adalah kalau ini rumah, kemudian dari WC-nya, dari kloset. Mungkin dari klosetnya ini akan dibuang, kemudian diolah di sini. Ini tadi yang disebutkan ada cubluk atau septic tank. Kemudian airnya ini masuk ke bidang resapan. Nah, ini namanya on-site, jadi dia masih di pekarangannya. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, itu karena memang lumpurnya sudah penuh, nah, ini jangan dihapus. Terus yang lain, ya saya gambar ulang lagi. Jadi tadi dari rumah, dari WC-nya dibuang ke septic tank, kemudian ini masuk bidang resapan. Kemudian ini tadi septic tank atau cubluk. Ini tangki septik. Kemudian kalau sudah penuh tangki septiknya itu, maka ini akan disedot, dibawa dengan mobil tinja tadi ya. Dibawa mobil tinja, kemudian ini dibawa ke IPLT, ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Ini yang disebut dengan IPLT. Nah, ini dibawa ke sana, kemudian diolah. Ini bisa setahun, ya, tergantung nanti. Nah, ini dikuras, gitu ya. Ini yang namanya on-site individu. Tapi juga ada nanti di pertengahan ini, tadi sayangnya di ini agak berbeda keterangannya, ada 1A nih, tipe 1A. Itu adalah on-site komunal. Itu adalah beberapa rumah, ada dua, tergantung dari sistemnya, dari beberapa rumah itu dibuat satu pengolahan. Kemudian di sini dibuat septic tank. Ini bisa ke bidang resapan atau ke sungai, tergantung. Tapi biasanya bidang resapan. Nah, ini adalah on-site, tidak terlalu jauh ininya, tapi jadi perumahan Polban, dosen Polban itu kalau nggak salah komunal 4 rumah 1. Dan kalau Anda lihat perumahan yang di Sarijadi itu juga komunal, ya.
Jadi itu ada sistemnya. Jadi ada beberapa kota di kota-kota sedang, kota-kota kecil gitu ya yang susah dilayani oleh sistem terpusat, ini menggunakan sistem komunal. Tasik juga termasuk, itu direncanakan sistemnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem offsite. Ini offsite-nya bukan offsite. Nah ini juga tetap ya, sorry. Ini di sini juga tetap kalau sudah penuh, ini akan dibawa pakai truk tinja ya, tetap aja gitu ya, sama yang ini. Ini dibawa ke IPLT, sama. Nah sedangkan kalau sistem offsite itu dari rumah-rumah, tadi di dalam video sudah terlihat dari beberapa rumah, ini dialirkan, kemudian ini juga dari rumah-rumah yang lain itu dialirkan, kemudian dibawa ke IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi ada beberapa contohnya. Kalau di Bandung juga, sebetulnya di Bandung nanti kita lihat variasinya gitu. Ada beberapa variasi untuk Bandung. Bandung IPAL-nya ini ada kalau di Bandung itu di Bojong Soang. Bojong Soang ya, di Bandung. Jadi buangan yang dari Bandung itu dialirkan. Jadi, nah Bandung sendiri punya beberapa sistem nanti kalau kita lihat ya, menerapkan beberapa sistem. Oke. Jadi prinsipnya seperti itu. Nanti ada beberapa sistem gitu yang untuk Bandung. Nah untuk pengolahan setempat ini ada septic tank, gitu ya. Kemudian ada sistem komunal yang tadi saya sampaikan, satu septic tank melayani beberapa rumah. Ini contohnya adalah Perum Sarijadi. Kalau di Bandung ya. Kemudian, nah ini sistemnya. Jadi kita belum pakai alat berat lah ya. Septic tank. Nah modelnya seperti ini septic tank. Jadi air yang yang masuk. Tadi sudah dijelaskan dalam video ini ada mengendap. Kemudian setelah mengendap ini dia akan terjadi proses biologi. Ya, jadi kalau mengendapnya itu proses fisik, kemudian di sini adalah proses biologi, ini menggunakan tadi bakteri, gitu ya. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang di mana, yang disampaikan tadi di dalam IPAL untuk komunal, untuk terpusat, gitu ya. Kalau yang untuk di septic tank, ini yang dilakukan umumnya adalah septic tank itu adalah pengolahannya secara anaerobik. Jadi pengolahannya secara anaerobik ini atau menggunakan tanpa oksigen. Nah, sehingga kalau tanpa oksigen ini sebetulnya ini proses lebih cepat. Lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan oksigen ya. Prosesnya kan cepat, dia menggunakan bakteri. Bakterinya juga bakteri anaerobik. Di sini adalah prosesnya bakteriologis ya. Dia menggunakan bakteri anaerobik. Nah, ini akan muncul hasilnya itu adalah ini ada yang kurang di sini, jadi harusnya ada fan di sini. Saya tambahkan saja di sini harusnya ada pipa ventilasi. Harusnya ada pipa ventilasi.
Tujuannya ini adalah kalau dia prosesnya anaerobik, itu akan menghasilkan H2S dan metan. Metan itu mudah terbakar, gitu ya. Nah ini kalau ventilasinya kurang baik, ini hasilnya akan tersimpan di sini gas metannya. Nah ini kalau tiba-tiba misalnya tersumbat, kemudian ada gas metannya tersimpan di sini, tertahan, kemudian ada bocoran sedikit, Anda nyalakan api di sini meledak. Ya, jadi Anda juga harus hati-hati. Ya. Kemudian kalau Anda lihat beberapa tayangan juga sekarang sudah ada gitu gas metan ini digunakan untuk pembakaran. Jadi kalau Anda lihat sudah ada WC umum yang sekaligus menjadi dapur umum, gitu ya. Jadi hasil metannya ini di sebelahnya dibuat dapur umum. Ininya gas metannya digunakan. Nah, ini harus dilakukan. Nah, beberapa hal yang harus dilihat di dalam di dalam sistem septic tank itu harusnya ada busa. Walaupun ini kalau di kita di tropis jarang sekali ya terbentuk skemnya. Terbentuk semacam busa. Kita cenderung tidak terbentuk kalau di daerah tropis. Karena skem itu sebetulnya gas dari pembuangan di sini gitu, begitu muncul H2S dan metan, dia akan membentuk gelembung-gelembung udara. Tapi karena di daerah tropis itu seringkali langsung lepas. Nah, untuk terjadi proses yang tadi tanpa oksigen itu maka harus ada kedalaman minimum di sini. Di sini ada kedalaman minimum. Minimum supaya oksigennya kan di sini kan sebetulnya kan terjadi oksigen itu masuk lagi, gitu ya. Nah, tapi dia tidak menembus, nggak boleh sampai bawah. Nah, kedalaman minimum ini yang kira-kira 60 cm. Jadi di bawah 60 cm ini oksigennya sudah, kalau waktu awal operasi tentunya masih ada oksigennya ya di bawah. Tapi lama-lama karena digunakan oleh pakai untuk menguraikan organik, ini lama-lama akan habis. Kalau toh ada transfer oksigen di atasnya, itu kecil sekali, nggak sampai ke dalam, itu sampai sekitar 60 cm. Kemudian di bawah ini akan akan terjadi proses anaerobik yang menghasilkan H2S dan CH4. Jadi baunya seperti inilah ya. Anda sudah kenal H2S seperti apa gitu, CH4. Nah, kapan kalau Anda lihat ini, kapan septic tank dianggap penuh? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, septic tank kalau airnya harus penuh terus segini. Nah, definisi kapan harus mulai disedot septic tank itu? Itu septic tank itu harus disedot kalau permukaan airnya sudah tidak memenuhi minimum. Jadi kalau sudah endapannya sudah sampai sini, mudah-mudahan kelihatan di tempat Anda. Nah, ini maka ini sudah lebih kecil dari 60 cm, maka yang kalau di sini muncul endapan lagi, di sini ada endapan lagi, dan dia kena oksigen, maka di sini pengolahannya sudah pakai oksigen. Kalau pengolahannya menggunakan oksigen, maka pertama prosesnya lambat. Kemudian H2S dan CH4-nya tidak terbentuk. Aroma yang muncul di sini sudah bukan aroma H2S dan CH4, tapi sudah aroma aslinya, begitu ya. Sehingga Anda tahu
kalau di dalam septic tank ini dari ventilasinya yang keluar itu sudah aroma aslinya, berarti proses yang di dalam septic tank ini sudah berjalan secara aerobik. Berarti sudah penuh dia. Ini perlu dikuras. Jadi kalau sudah ini maka diperlu pengurasan. Sehingga kita panggillah mobil penyedot tinja lagi. Tadi kemudian ya harus disedot. Nah, sayangnya kalau kita panggil seringkali kita kalau panggil mobil sedot tinja itu ngantri gitu ya, agak lama datangnya mungkin ya, terus mahal. Sehingga karena mahal kita maunya kalau sedot mobil tinja itu semuanya sampai habis. Semuanya sampai habis kemudian dibersihkan lagi. Dibersihkan, udah bersih, kemudian ya sudah dioperasikan lagi. Apa yang terjadi setelah semuanya dilakukan? Begitu Anda beberapa hari, mungkin bisa 1 bulan lebih, Anda operasikan lagi septic tank ini, yang keluar di sini itu aromanya masih tetap aroma aslinya. Kenapa? Karena di sini nggak ada bakterinya. Anda buang semuanya tadi bakterinya, disedot. Sehingga ya Anda harus mulai dari awal lagi menumbuhkan bakteri. Jadi secara alami ini bakterinya akan tumbuh memang secara alami. Tapi sekarang ada yang jual begitu ya. Jadi kalau Anda bisa saja beli bakterinya di toko besi itu, kemudian Anda inokulasikan ya, Anda sebarkan bakterinya, dia akan ya, ini lagi. Tapi seringkali nggak cukup lama karena Anda menghabiskan gitu. Harusnya tidak dihabiskan. Dan yang disedot dalam posisi seperti ini harusnya kalau Anda menyedot tinja itu harusnya yang bawah yang diambil, bawah dulu. Yang di atas dia belum terurai, dia masih mentah gitu ya. Jadi harusnya ini dibiarkan. Ini BOD-nya masih tinggi, sehingga kalau ini dibawa ke IPAL itu akan membebani IPAL. Jadi harusnya tidak sampai habis. Dan yang disedot bukan yang atas dulu, tapi yang bawah dulu. Ini yang sudah harus disedot. Ini kalau yang disedot yang di bawah yang sudah matang istilahnya gitu ya. Ini akan hitam larutannya, warnanya. Dan dia pupuk. Dia bisa digunakan untuk pupuk dan itu bagus sekali gitu ya. Dan tidak berbau. Yang jelas dia hitam dan tidak berbau gitu ya. Nah, ini prosesnya yang harus diperhatikan untuk septic tank. Kalau Anda punya septic tank kemudian airnya tidak penuh, Anda harus curiga bahwa airnya itu ngerembes gitu keluar. Ini bocor. Nggak boleh. Jadi septic tank itu airnya tetap harus di atas. Ininya endapannya yang makin lama makin naik. Jadi itu masalah septic tank Anda harus kenal. Nah, sekarang nanti di akhir mungkin ada beberapa perkembangan dari sistem-sistem septic tank seperti ini sudah dikembangkan lebih lanjut. Oke, itu septic tank, beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, ini menggunakan dari rumah masuk septic tank, tergantung ini Anda mau bikin beberapa channel gitu ya. Nah, yang saya lupa saya sampaikan itu tadi minimum air tinggal di sini ini kita sebut sebagai waktu tinggal ya airnya. Waktu tinggal air minimum 24 jam. Makin lama makin bagus. Kenapa 24 jam? Pertama, airnya sudah mengendap, kemudian tinjanya sudah mengendap dan
oksigennya sudah mulai kebutuhan oksigen tadi BOD-nya sudah mulai menurun. Tapi kalau mau dibuang langsung ke perairan ini nggak bisa 24 jam, lebih dari 24 jam nanti kita lihat. Tapi ini minimum adalah 24 jam. Makin lama makin baik, tapi konsekuensinya itu adalah volume septic tank-nya akan besar. Nah, ini seperti ini, jadi ada yang orang menggunakan 3 chamber gitu ya. Ini keluarnya akan lebih baik lagi. Jadi kalau Anda yang lahannya terbatas terus mau bikin sumurnya di sini, maka ya sebaiknya waktu tinggalnya di sini septic tank-nya diperbesar gitu ya. Supaya gangguan terhadap kualitas air tanahnya kecil. Airflow ini tetap diperlukan kalau terutama peresapannya kecil, tapi ini harus hati-hati ya, tidak semuanya diizinkan. Nah, bidang resapan itu sebetulnya ada 2. Kalau yang tipe ini adalah dindingnya itu di kedap air, bawahnya enggak, supaya dia meresap ke bawah, ya. Tapi tidak di permukaan. Ya. Tapi kalau tipe yang lain itu dengan pipa, ini adalah sumber resapan. Tapi ada yang dengan pipa di permukaan itu boleh-boleh aja, ya, dengan sistem pipa distribusi di permukaan. Nah, kalau untuk hotel dan rumah utama ini biasanya ada yang namanya grease trap. Grease trap itu untuk lemak ya, penangkap lemak. Ini jadi kalau Anda airnya masuk ke sini, lemak ini akan mengapung itu di permukaan, kemudian nanti airnya ngalir, lemaknya ke atas, nanti diambil secara manual. Nah, untuk pengolahan yang perkotaan ini dilakukan secara terpusat. Ini perlu pipa saluran air limbah yang investasinya tinggi. Investasinya tinggi, tapi bayarannya apa gitu ya? Kondisi sanitasi lingkungannya lebih terjamin. Nah, untuk penyalurannya sendiri ada beberapa tipe. Jadi ada sistem terpisah yang pertama. Sistem terpisah itu adalah kita punya 2 saluran. Jadi sistem terpisah itu punya beberapa tipe juga gitu ya. Kalau Anda lihat, yang pertama ini adalah kalau sistemnya terpisah. Sistemnya secara terpisah dan sistem sistem terpisah dan sistem gabungan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada sistem terpisah dan ada sistem gabungan. Yang disebut terpisah itu terpisah antara air limbah cair dengan air hujan. Nah, ini Anda harus perhatikan gitu ya, kalau Anda mau bikin gedung di satu daerah, Anda harus tahu sistem kotanya seperti apa. Ini adalah, nah kalau sistem terpisah ini berarti air limbah cair dan air hujan ini terpisah. Di dalam sistem penyaluran air limbah cair pun ada macam-macamnya gitu. Ada yang menyalurkan itu black water dan grey water-nya. Disalurkan jadi satu saluran. Ada juga yang hanya black water dan grey water itu dipisah. Jadi ada yang grey water sendiri, kemudian black water sendiri, plus effluent tangki septic. Ya. Ada ini yang kita sebut nanti sebagai small bore, kita di Bandung misalnya. Jadi ada terpisah pun bisa macam-macam. Ada juga kemudian grey water ini digabung dengan saluran air hujan. Kemudian juga kalau sistem gabungan semuanya dimasukkan dalam satu saluran. Nah, kalau untuk ini, untuk sistem penyaluran air limbah ini ada sistem penyaluran yang
Ini sebenarnya yang mengalirkan air limbah IPAL melalui jarak diusahakan sependek mungkin. Karena kalau yang kita pakai sistem penyaluran itu kan kenapa sependek mungkin, secepat mungkin dia harus sampai IPAL. Karena tadi ada proses penguraian secara biologis. Jadi kalau terlalu lama, maka penguraiannya terjadi di perjalanan. Kalau terjadi di perjalanan, berarti baunya juga di mana-mana, gitu ya. Nah, ya itu memang tidak bisa dihindari, tapi harus kita minimalkan. Ya. Nah, kalau sistem air hujan ini air hujannya saja yang dialirkan, kemudian sistem gabungan ini digabungkan air hujan dan air limbah. Nah, tentunya ini cocoknya sebetulnya untuk kalau perbedaan antara musim kemarau dan musim dingin itu, musim hujan dan kemarau itu curah hujannya tidak terlalu berbeda. Kenapa terjadi seperti itu? Jadi kalau kita lihat sistem air limbah, itu kan ada penumpangnya ya. Jadi kalau di sini ada air, ini salurannya, sebetulnya ada penumpangnya di sini gitu. Kan sebenarnya kalau air limbah itu seperti itu. Nah, penumpang ini harus melayang-layang terus sampai ke IPAL. Nggak boleh mengendap. Nah, ini ada yang namanya kedalaman minimum. Kedalaman minimum ini kita sering sebut dengan kedalaman berenang. Itu kira-kira 6 cm supaya dia aman, dia bisa terbawa. Nah, ini harus terjaga. Sedangkan kalau kita lihat aliran kita, kalau kita buang air gitu ya misalnya ya, itu bisa dikurus nggak ya? Tadi apa? Oke. Kalau kita menggelontor, ini misalnya dasar saluran, kemudian kalau kita menggelontor, maka airnya sebetulnya kan mengalirnya begini. Kalau air sungai itu memang ya seperti yang kiri ini, air sungai. Tapi kalau kita menggelontor, aliran intermittent kita sebutnya, atau aliran sesaat, sebut aliran sesaat, maka bentuk alirannya kan seperti ini, airnya. Kemudian kita punya di situ penumpang, gitu ya. Di sini ada penumpangnya. Nah, si penumpang ini harus bersama-sama dengan airnya, gitu ya, jalan ke sana. Ini yang harus diperhatikan kalau saya rubah, misalnya kemiringan salurannya saya rubah menjadi misalnya lebih curam. Kalau salurannya saya buat lebih curam, apa yang terjadi? Dia akan lebih cepat alirannya. Kalau alirannya lebih cepat, maka bentuk alirannya akan begini. Si penumpang akan ketinggalan di sini. Kalau saya bikin landai, kalau salurannya dibuat lebih landai lagi ke sana misalnya, maka ini akan tipis salurannya, sama. Dia juga akan mengendap.
Jadi kemiringan saluran air buangan ini harus pas. Jadi seringkali orang menyebutnya ada istilahnya self cleaning slope gitu ya, kemiringan itu sekitar 0,03% gitu ya, atau 0,03. Kemiringannya seperti itu. Jadi setiap 1 meter Anda turunkan ketinggiannya 3 cm. Jadi itu adalah yang ideal. Nah, artinya tadi cepat juga nggak boleh cepat-cepat amat, nanti ketinggalan. Ini juga yang harus Anda perhatikan kalau di mana, di rumah atau di tempat lain, Anda menggelontor air, pada saat Anda ke belakang, ini harus yakin airnya cukup untuk mengantarkan penumpang ini sampai ke septic tank. Kalau Anda menggelontornya ala kadarnya, ini mungkin sudah ketinggalan, dia tidak sampai septic tank. Ini lama-lama akan menghambat penumpang berikutnya. Gitu ya. Ini harus Anda perhatikan. Jadi pemeliharaan di dalam gedung itu harus jelas. Jadi kenapa lebih banyak menggunakan tangki gelontor itu sebetulnya menjamin bahwa air gelontorannya cukup. Gitu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau kita pakainya sistem gabungan, maka pasti salurannya akan besar. Nah, salurannya akan besar karena debit pada musim hujannya itu besar. Pada musim kemarau, airnya hanya sedikit. Jadi kalau pada musim kemarau, airnya sedikit. Kalau airnya sedikit, maka kedalaman berenang tadi tidak tercapai. Jadi pada kemarau ini mungkin airnya sedikit. Ini kedalaman berenang kurang. Kedalaman kurang. Kalau kedalaman kurang, ya airnya akan mengendap. Sehingga diperlukan dalam hal seperti ini diperlukan penggelontoran, gitu ya. Nah, kalau perlu penggelontoran ini ada biaya operasi. Sehingga untuk menghindari itu memang kadang-kadang kenapa ada saluran yang dibuat oval seperti ini, gitu ya. Atau ada saluran yang dia begini, kemudian tengahnya kasih begini, gitu ya. Ini tujuannya untuk menyalurkan pada saat debit minimum ini kedalaman minimumnya tercapai. Kira seperti itu ya. Oke, ini adalah untuk bentuk salurannya. Nah, kalau untuk sistem terpisah tadi lagi itu kalau limbah cair domestik tentunya ya ini logis ya, salurannya harus tertutup karena kan nggak elok ya, ada penumpangnya terus kelihatan. Kemudian untuk air ini yang tidak tercemar boleh dengan terbuka. Bisa lihat, nah ini contohnya kalau sistem terpisah, jadi dari drainase ini bisa dibuang ke sungai. Sedangkan untuk black water-nya tadi diolah dulu, baru dibuang ke sungai. Ini juga chlorine off-nya langsung masuk ke sungai. Nah, kadang-kadang gitu ya kalau untuk daerah-daerah tertentu kan sebetulnya tadi kenapa harus diolah dulu? Karena supaya tidak menghabiskan oksigen di perairan ya, kan karena BOD-nya tinggi sehingga kita olah. Nanti kalau BOD-nya sudah rendah baru boleh dimasukkan ke sungai supaya sungainya tidak kehabisan oksigen. Nah, di daerah-daerah tertentu termasuk di Bandung ini ada kalau curah hujannya pas tinggi, maka boleh dijadikan satu dengan air limbah, kemudian itu dibuang langsung ke sungai karena sudah terencerkan.
Ini yang kita sebut sebagai sistem gabungan tapi parsial. Ya. Ini ada, jadi adanya di bawah, dulu ada sungai, itu sebetulnya di bawah mana? Di bawah Pasopati. Jadi itu ada sungai Cikapayang, itu sebetulnya di bawahnya. Dulu ada SOF di situ. Jadi kalau hujannya besar itu boleh dibuang ke sungai Cikapayang gitu ya. Kemudian nanti juga langsung masuknya nanti ke mana Taman Lansia, dan itu sambungannya ke sana. Ini ada ya, Bandung itu ada namanya riol ukuran kecil, small bore. Jadi ini saya jadi ini sebutnya gabungan. Kalau tadi kan kalau sistem individual tadi, ini adalah dari WC masuk ke tangki septik. Ini tangki septik atau septic tank, kemudian ke resapan. Kalau untuk small bore, maka dari tangki septik ini tidak diresapkan, tapi masuk ke riol atau saluran air limbah. Dari saluran air limbah ini dibawa ke IPAL. Nah, ini beberapa tempat, termasuk di tempat saya, itu sistemnya seperti ini. Jadi dari septic tank, airnya tidak mencemari air tanah, tapi masuk ke saluran, kemudian dibawa ke IPAL. IPAL-nya tadi saya sampaikan ini ada di Bojong Soang. Daerah Cikutra sebagian juga seperti itu. Nah, kenapa sistem ini ditempuh? Karena kalau harus dengan penumpangnya tadi ya, harus dengan penumpangnya ini perlu pipa yang lebih besar. Tapi kalau hanya airnya ini aja, penumpangnya sudah berhenti di sini, maka cukup mengalirkan airnya tidak terlalu besar gitu ya. Ini bisa dilakukan seperti ini yang namanya small bore. Bandung sebetulnya menggunakan ini. Sebagian, jadi di Bandung itu ada yang betul individual, ada daerah yang individual, ada yang daerah terpusat ada, kemudian ada juga yang small bore, jadi terpisah-pisah untuk Bandung jadi. Tapi pengolahannya semuanya dibawa ke IPAL di Bojong Soang. Kemudian ini tinjanya juga, mobil tinjanya ini dibawanya juga sama di Bojong Soang. Jadi kalau Anda pernah lihat itu, nah harusnya ini dibawa ke Bojong Soang, tapi kan karena ini terlalu jauh. Karena terlalu jauh, maka di Kota Bandung ini di beberapa titik itu dibuat tempat pembuangan tinja ini. Itu adanya kalau di Bandung, misalnya di Jalan Taman Sari itu ada gitu ya, ada riol yang bisa dibuka kemudian dibuang dari mobil sedot tinja itu. Tidak boleh dibuang ke sungai-sungai sembarangan gitu ya. Kemudian dekat Cikapayang, dekat Gedung Sate juga itu ada di beberapa titik di Bandung. Yang jelas tidak boleh dibuang sembarangan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat faktor-faktor yang perlu diperhatikan tuh ini. Tapi mungkin Anda kan tidak akan menyediakan untuk kota, tapi ini hanya untuk kebutuhan Anda aja. Tapi yang paling penting bagi Anda adalah kalau Anda mau membangun itu tahu gitu apa yang Anda harus lakukan gitu. Itu sangat tergantung dari sistem yang di luar Anda. Jadi Anda harus menentukan sistemnya. Kalau di sini Anda mau bikin bangunan, itu Anda mau bikin entah apartemen, entah apa, Anda harus tahu betul utilitas kotanya seperti apa. Di sini, ini yang harus Anda tanya, ini utilitasnya. Ini sebelum perencanaan Anda harus tahu. Apakah dia itu sistemnya terpisah? Jadi misalnya ini
Kan kemungkinannya dia campuran, tapi di Indonesia jarang yang campuran gitu ya. Tapi ini apakah dia tercampur? Artinya air hujan dan riul. Terus kemudian juga apakah misalnya kemungkinan kedua di sini ada air kotor, misalnya di sini ada air kotor, kemudian di sini ada air hujan. Ini misalnya hujan plus gray water. Kemudian di sini adalah black water-nya gitu ya. Atau kemungkinan ketiga digabung gitu ya. Misalnya black water dan gray water di sini. Kemudian ada pipa air hujan. Ini misalnya hujan, ini black plus gray misalnya. Nah ini sistemnya apa gitu yang ada. Ini yang ada tentuan. Ini akan menentukan plumbing Anda seperti apa. Ini akan menentukan sistem di plumbingnya seperti apa. Sistem dalam gedungnya. Jangan sampai misalnya Anda bikin di sini tercampur antara black water dan gray water, Anda campurkan. Ternyata di luarnya black water itu nggak harus dipisah dengan gray water. Maka Anda bingung, sudah nyampur di sini, gimana di bawah dicampurkan. Akhirnya Anda paksakan misalnya masuk ke black water saja. Yang gabungannya yang masukkan ke black water, padahal kapasitasnya pasti ini kecil. Ini akan mengacaukan sistem di pusat. Ya. Atau Anda di sini dipisah. Anda buat dipisah, ternyata di bawah dijadikan satu. Artinya Anda boros. Di sini bikin 2 pipa, Anda di sininya dijadikan satu. Jadi ini akan sangat mempengaruhi. Belum lagi persyaratan. Kalau sudah seperti ini, biasanya untuk di kota itu ada persyaratan kualitas. Jadi kalau yang masih lengkap sih nggak jadi masalah ya di sini. Tapi di sini biasanya ada syarat kualitas. Ini yang kemudian menentukan apa yang harus Anda lakukan. Anda bikin septic tank, apakah Anda di sini perlu bikin pengolahan atau tidak, gitu ya. Ini tergantung deh apa yang ada di sini. Nah, kalau DKU sudah jelas. Jadi harus ada misalnya ada pengolahan. Nanti Anda harus milih pengolahannya maunya apa. Ada yang lengkap tadi yang namanya sewage treatment plan. Jadi kalau Anda suatu saat dengar namanya SWTP gitu ya. SWTP itu adalah sewage treatment plan. Itu adalah instalasi pengolahan limbah juga sama dengan IPAL tapi lebih sederhana. Dia biasanya dengan sistem aerobik. Atau ini cukup dengan biofilter gitu ya. Biofilter itu sebetulnya hampir sama dengan septic tank, tapi kalau tadi septic tank itu isinya hanya air aja, tapi kalau biofilter itu ada medianya. Ada medianya biasanya plastik itu untuk tumbuh bakteri. Kemudian dia menggunakan bakteri. Nah, biasanya syarat kualitas ini biasanya BOD nanti. Berapa sih BOD maksimumnya yang boleh dibuat? Ini Anda harus perhatikan, lihat perdanya, lihat sistem yang ada di sini apa, sehingga Anda bisa menentukan sistem plumbingnya seperti apa. Apakah Anda harus bikin pengolahan setempat atau tidak, gitu ya. Itu juga harus Anda perhatikan. Ini kalau Anda mau menghitung ininya apa? Septic tank.
Kemudian ini untuk menghitung septic tank-nya. Kemudian kalau dari jenis pengalirannya, ini kan hanya ngitung debit aja ya, yang barusan tuh. Yang saya lupa ini saya sampaikan ini. Jadi kenapa diambil rata-rata? Kalau Anda jadi volume air limbahnya ini kan bergantung dari gaya hidup lah. Nah, volume air limbah ini orang ya ini kira-kira 80%. Tapi kalau kebutuhan airnya meningkat, jadi misalnya ini Anda tingkatkan kebutuhan airnya menjadi 250, buangannya mungkin nggak 80%, mungkin lebih dari 80%. Kenapa? Karena toh konsumsinya orang kalau pakai airnya banyak kan bukan karena untuk diminum ya, tapi untuk gaya hidupnya gitu ya. Jadi kalau makin besar sebetulnya pemakaian airnya, maka persentase limbahnya juga makin besar. 80 itu rata-rata lah. Jadi kalau pemakaian sampai 150 liter per orang per hari itu masih 80%. Kalau lebih dari 150 liter per orang per hari, biasanya itu bisa antara 85 sampai 90% air limbahnya, ya. Jadi Anda juga nanti menghitung kalau bikin apartemen juga harus memperkirakan gaya hidupnya seperti apa, konsumsi airnya berapa, sehingga nanti bisa ketahuan volume air buangannya berapa. Tadi untuk saluran, Anda bisa gravitasi kalau memang topografinya memenuhi, bisa topografi, bisa juga dengan pemompaan. Ya, supaya murah ya sebaiknya gravitasi, gitu ya. Dan harus perhatikan juga ini di sistem plumbing ya, tadi masalah gas, kenapa harus ada sirkulasi di samping kalau di plumbing itu supaya tidak ada bau yang masuk ke ruangan, tapi juga kemungkinan kalau terbentuk kalau di plumbing itu ada dua, ada bau masuk, kemudian ada sifon gitu ya, sifon itu airnya bisa kesedot dan lain-lain. Kemudian dari segi penguraiannya itu kemungkinan bisa terjadi pengumpulan gas metan. Ini sebetulnya untuk yang bergerak di luar. Tipe-tipe penanamannya. Anda bisa baca aja lah. Nah, ini untuk sebutnya kenapa saya berikan ini yang harus Anda survei. Di sini bahasanya adalah tipenya, tapi sebetulnya yang bisa Anda ambil dari informasi ini adalah Anda untuk milih sebetulnya lokasi kerja Anda, tempat yang Anda rencanakan itu sistemnya seperti apa. Sehingga nanti Anda bisa merancang ke dalam bangunannya seperti apa. Sistem drainase saya kira sudah kita bahas. Nah itu yang, satu lagi mungkin ya. Ini di Indonesia, ini oke. Nah, ini yang di DKI. Kalau di Bandung, dulu Bandung itu sebetulnya punya septic tank besar. Jadi kalau sekarang kan Bojong Soang. Tapi dulu Bandung tua ya, kota lama Bandung yang didesain awal oleh Belanda, itu bukan di Bojong Soang. Ada satu tempat dibuat persis seperti septic tank, memang septic tank begitu ya. Nah, Bandung itu dulu jadi kecil. Banyak errornya. Saya gambar saya jelaskan dulu kalau DKI ini harus diolah ya untuk yang besar. Kemudian tadi saya lupa.
Itu ada Waduk Setiabudi nih ya, kalau di DKI. Kemudian dia sistemnya pakai lumpur aktif, jadi dia justru dikasih oksigen banyak, gitu ya, supaya cepat mengendap, kemudian secara bakteriologi jalan. Nah, nanti setelah BOD-nya rendah, baru dia akan mengalir ke sungai. Nah, yang jadi masalah di Waduk Setiabudi itu adalah ini, masyarakat yang di sini memakai deterjennya itu berlebihan. Jadi karena memakai deterjen berlebihan, aerator itu kan kayak pedal, akhirnya diputar airnya gitu ya. Jadi begitu di sini dinyalakan aeratornya, maka akan muncul busa yang sangat banyak, itu sampai ke bawah ke jalan-jalan. Jadi dulu pernah ini dihentikan aeratornya karena pemakaian deterjen yang berlebihan di masyarakat. Ini juga perlu penanganan, sehingga harusnya nanti dirubah dengan sistem, kalau aerator itu kan diputar pakai pedal di atasnya, mungkin harusnya diganti dengan suplai oksigen gasifikasi gitu ya, dari bawah. Tapi itu akan lebih mahal. Nah ini kadang-kadang kita juga dalam mendesain sistem air buangan itu harus memperhatikan masyarakatnya seperti apa, perlu penyuluhan gitu ya. Nah, yang tadinya harusnya hanya black water saja yang masuk ke sini dari kamar mandi dan sebagainya harusnya tidak masuk, tapi karena masuk ke sini, kemudian deterjennya itu terbawa, yaitu akan terbentuk busa gitu ya di sini. Nah, tadi yang Bandung tadi yang ingin Bandung itu menerapkannya sebetulnya kayak septic tank besar. Dia dari Bandung itu, dari kota Bandung itu dibuat septic tank, tapi paralel, dibuat septic tank yang sangat besar, kemudian juga semi otomatis. Jadi lumpurnya itu bisa dengan sistem hidrolis dia buka. Jadi ini Bandung. Jadi dari kota Bandung ini dari limbah Bandung ya. Ini dibawa satu tempat. Ini septic tank besar, septic tank raksasa. Nah, ini dibuat secara hidrolis, didesain khusus secara hidrolis. Ini septic tank ini kalau dibikin beberapa chamber gitu ya. Kalau dari atas ini ada, dia bikin 3 unit, kalau saya lupa ini unit 1, ini unit 2, unit 3. Ini 3 gitu ya. Jadi yang beroperasi sebetulnya 2. Ini dikuras, dikeringkan. Kemudian ini bergantian. Ini diambil dulu endapannya, pupuknya, kemudian ini digunakan dulu dari lumpurnya ini digunakan untuk pupuk tanaman di Kota Bandung. Pupuk tanaman. Jadi pada zaman itu Dinas Pertamanan itu tidak perlu beli pupuk, nggak ada dana untuk pupuk. Cukup mengambil dari IPAL ini, dari pengolahan ini, dari septic tank raksasa. Jadi murah. Taman-taman di Bandung bagus, bunga-bunganya, karena lumpur itu sudah aman ya dari bakteri, kemudian ya nutrisinya tinggi untuk tanaman, sehingga pada saat itu Bandung ya wajar disebut kota kembang begitu ya, karena memang tamannya dipupuknya dari pengolahan ini. Nah, sistemnya tadi adalah septic tank, tapi secara hidrolis itu pengurasannya secara hidrolis itu otomatis, ya. Nah ini didesain oleh orang Belanda ini, namanya Van Imhoff, namanya Imhoff, orang Belanda gitu ya. Nah karena tadinya septic tank, tapi karena yang bikinnya namanya Imhoff, sehingga disebutnya Imhoff tank. Nah ini dengan berkembangnya Kota Bandung, mungkin tempat ini sudah tidak mencukupi, akhirnya ini ditutup.
Ini tutup, pindah ke Bojong Soang. Nah, ini sudah tutup kalau zaman saya dulu masih kuliah, ini masih beroperasi dan kita sering ke sana untuk observasi, gitu ya. Nah, ini ditutup. Jadi sekarang sudah tidak ada unit pengolahannya. Kemudian ini jadi perumahan, ada jalan. Jadi kalau Anda lihat ke Bandung Selatan itu ada namanya Jalan Imhof Tank. Itu adalah jalan menuju ke septic tank ini. Jadi kalau di sana perumahan indoor Imhof Tank Permai itu sama dengan septic tank Permai gitu ya. Jadi kalau ada yang tinggal di sana ya, itu sejarahnya kenapa namanya Imhof Tank, Jalan Imhof Tank, karena itu jalan menuju septic tank besar. Nah, sekarang masuk ke Bojong Soang, prosesnya belum terlalu sempurna, udah nggak ada lagi nih pupuknya. Akhirnya apa? Ya harus beli gitu ya. Pemerintah harus beli, jadi keluar uangnya. Jadi ya kalau ini bisa dipertahankan, sebetulnya secara historis akan bagus. Kemudian kita juga punya pupuk. Tapi mudah-mudahan pupuk ini bisa digantikan dengan kalau ada pengolahan yang lain. Harusnya dari IPLT yang Bojong Soang itu juga harusnya lumpurnya bisa gitu ya digunakan tetap. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah dari pelajaran ini Anda harus bisa menentukan apa yang Anda harus lakukan begitu di gedung yang akan Anda buat. Tadi intinya Anda harus tahu betul sistem di luarnya seperti apa. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Cukup? Kalau aman, sudah. Oke. Dari saya tidak ada, Pak. Oke. Saya Oke. belum ada. Oke, nggak pakai. Sebentar. Nggak mau keluar. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya stop share dulu. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, seperti biasa, tolong dibuka lagi kameranya. Jadi minggu depan itu masih kuliah kan ya? Saya akan bahas